karena enggak seperti yang lain gitu, beda aja. Kenapa enggak kakak lebih menguatkan validasi saya sebagai murtadin? Kenapa gitu? Gitu yang saya tanya. Karena sering naik di kolom komentar yang lain itu yang ditanya yang aneh-aneh gitu. Bukan saya enggak paham atau saya enggak berilmu, lebih kepada ngetes saya gitu kan. Kenapa enggak gitu dari awal gitu yang enggak apa gitu, yang enggak menarik lagi. Karena saya kenakan sebuah kelembutan, walaupun saat ini enggak akal saya belum menangkapnya gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Sebelumnya, supaya kita sama-sama nggak jijik, abang pernah muslim, tolong jawab pertanyaan tentang muslim. Itu tadi. Supaya kita ngilangin rasa jijik ini. Kalau jijik sih, kita jijik sama yang nyamar. Gimana? Oke, begini aja Bang Sanwar, karena di pinggir jalan ya. Oke, saya izin mute ya Bang Sanwar ya. Jadi maksudnya Bang Maka itu betul nggak dia ini seorang beragama Islam yang kemarin? Walaupun dia katakan mungkin iya, mungkin pemahaman agama dalam Islamnya mungkin tidak dia cukupi, dia tidak jadikan bekal di dalam hidupnya. Jadi maklum aja Bang Maka, nggak usah kita juga paksakan. Saya kalau juga dibilang agak kesal ya mungkin memicu sedikit emosi saya, tapi kalau Bang Sanwar katanya dia ingin mencari tahu, ya sebenarnya tidak masalah sih, kita sama-sama belajar di sini Bang Sanwar. Tapi yang saya tanggapi dari pertanyaan Bang Sanwar begini, kalau nggak salah, bagaimana akal bisa menerima keberadaan Allah? Kan begitu. Apakah kakak memaksakan begini? Kita waktu kecil, kita tuh yang kita lihat itu sudah ada apa-apa. Bumi ada, matahari ada, semuanya ada. Nah ini belum bisa diterima oleh akal kita, karena kita dikatakan masih belum, otak kita masih belum bisa untuk memikirkan ke sana. Kan begitu. Tapi ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, kita sudah balik, ya, kita sudah mulai bisa memfungsikan, ya, saya bilang memfungsikan akal kita. Ini mulai kita berpikir nih, ini semua ada ini hasil dari mana? Kan begitu. Nah, kita mencari tahu. Akhirnya kita cari tahu dari mana pertama? Pasti dari kitab suci kita. Mungkin ajaran dari orang tua. Ajaran orang tua ini taunya dari mana? Dari kitab suci. Yang dimana isi kitab suci itu sudah menceritakan penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia pertama itu diciptakan dengan apa, terus berikutnya bagaimana, dan hukum, syariat, aturan, larangan kepada manusia.
Yang dikatakan sama Bang Sanwar, yang ditanyakan sama Bang Sanwar, ini bagaimana akal kita? Nah, seperti itu. Akal kita menerima keberadaan Tuhan itu dari mana? Pertama, memang dari ciptaannya. Seluas ini samudra raya, sedalam itu yang namanya lautan, jagat alam dunia ini, sampai matahari yang bersinar di siang hari digantikan dengan bulan yang bersinar di malam hari. Itu dari mana? Siapa yang membuat itu? Kalau bukan Allah sendiri yang membuatnya. Jadi simpel saja, Bang. Makanya saya tadi tanya, bisa nggak detak jantung abang ini yang disamakan dengan detik-detik jam dinding? Coba ya. Makanya kalau kita diperiksa oleh medis kesehatan, itu waktu pas diperiksa jantung kita, detak jantung kita pasti disamakan dengan nadi kita. Nadi kita dilihat ya, dipegang nadi kita, itu pasti disamakan dengan detak jam. Pasti. Iramanya pasti disamakan. Kenapa? Ya karena seperti itu. Kalau ada yang bisa membuat jantung ini berdetak paling lama 10 detik, itu udah hebat itu. Udah hebat. Atau paling kencang 1 detik. Gak ada. Gak ada yang bisa. Ada nggak yang bisa ketika dia mengalami kecelakaan, hancur otak belakangnya, dia kumpulkan otak itu menjadi bagus lagi, itu bisa? Ada nggak? Nggak ada. Otak sekecil itu bisa digunakan untuk berpikir. Coba bayangkan. Itu makanya saya bilang, Abang Sanwar tadi mengatakan saya mencari ketenangan. Bang, ketenangan apa yang kamu? Kalau kamu mencari ketenangan, ini maaf kata, lebih bagus mati aja. Tenang kok, gak mikirkan duniawi. Tapi konteksnya kan gak kayak gitu. Itu artinya apa? Setiap manusia yang beriman kepada Allah, Bang, itu akan diuji oleh Allah. Diuji. Untuk apa diuji? Agar semakin takwa kamu kepada Allah, imanmu semakin kuat kepada Allah, di situ kamu akan selalu menikmati dan bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan ke Allah kepadamu. Coba abang bayangkan di luar sana, Bang, anak kecil mengamen, anak kecil mengumpulkan botol-botol plastik, kaleng-kaleng. Itu untuk apa? Hanya untuk perut tengah. Hanya untuk perut tengah. ODGJ di luar sana, Bang, kita lihat jalan, maaf kata, dia kadang telinjing, ngambil di sampah, makan makanan yang di sampah. Itu yang sudah hilang akal. Terus tenang hidupnya. Kalau ODGJ itu bagi dia tenang, Abang. Dia merasa tenang itu. Gak perlu dia mikirkan uang. Tenang itu hidupnya. Tenang kali, Bu. Mau tidur dia di mana saja, nggak perlu mandi, nggak ada pun yang recok sama dia. Mau abang seperti itu? Itu tenang itu, Bang. Tapi abang masih dikasih kesempatan sama Allah untuk memiliki akal yang dimana abang harus menggunakan akal itu dengan baik. Abang punya fisik yang sempurna, punya tangan yang lengkap, kaki yang lengkap, mata masih bisa melihat, tubuh masih bisa bergerak. Terus abang bilang saya mau cari ketenangan. Kan lucu. Ketenangan dengan cara apa? Pindah agama. Bang, sholat 5 waktu kalau tidak bisa membawa ketenangan dalam hidupmu, ya, ini maaf kata, kalau sholat 5 waktu saja kamu sudah tidak tenang, kamu mau dikatakan makhluk Allah yang seperti apa lagi? Makanya dikatakan, siapa saja yang berharap kepada manusia, sesungguhnya dia akan mendapatkan kecewa.
Siapa saja manusia yang berharap kepada manusia, sesungguhnya dia akan mendapatkan kecewa. Karena manusia itu tempat kecewa. Berharaplah kamu pada Allah, bukan pada manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Kenapa pada Allah pula kamu, kepada manusia pula kamu berharap ketenangan? Kepada Allah. Mungkin begini Bang Sanwar, tadi saya sudah jelaskan, ada permintaan kita kepada Allah yang belum Allah kabulkan. Saya tuh pengen deh dapat imam tuh yang baik, yang sayang betul sama saya, yang dibilang uangnya lumayan, wajahnya ganteng. Siapa sih perempuan atau janda yang nggak pengen begitu ya kan? Mencari ketenangan dengan harus meninggalkan Allah, silakan. Tapi berpikirlah, kalau saja kamu mengharapkan ketenangan dengan cara meninggalkan Allah, bagaimana dengan kita ini yang terus melakukan kewajiban tapi kita merasa tidak tenang? Itu karena apa? Karena akal fikir kamu, karena hidup kamu sudah di... Kenapa? Lah kamu sholat, kamu minta kepada Allah, tapi karena nafsumu tidak bisa kau kuasai. Aduh, kenapa ini? Karena nafsumu tidak bisa kau kontrol, akhirnya nafsumu sendirilah yang menguasai kamu, sehingga kamu menganggap bahwa kehidupan kamu ini tidak baik-baik saja. Bang, kalau abang ingin tenang, coba abang duduk 1 jam saja di kuburan, Bang. Makanya saya bilang ya, ini untung saja di dekat rumah saya ini ada kuburan itu. Iya, saya kalau pergi ke kota tuh saya lihat itu ada beberapa tempat yang ada kuburannya. Kenapa begitu? Saya kalau lihat kuburan itu di situ orangnya udah pada tenang loh. Iya Bang Sanwar, kalau ada saudara kita yang mencari ketenangan, duduklah kamu di kuburan 1 jam saja. Kamu lihat itu kuburan tuh, tidak ada suara, tidak ada di situ nafas, adanya hembusan angin. Nah kamu lihat itu kuburan. Setelah kamu mati, apa yang kamu kerjakan? Gak ada, gak ada. Di situ kamu hanya menunggu. Menunggu apa? Hasil karya, hasil yang kamu buat waktu kamu semasa hidup. Pergi ke kuburan Bang Sanwar. Coba lihat itu yang di kuburan itu. Bersuara nggak mereka tuh? Gak ada bersuara Bang. Terus yang orang di kuburan ini mengharapkan apa? Nah ini, orang-orang yang ada di kuburan itu mengharapkan keturunannya itu mendoakan dia. Makanya amal yang tidak akan pernah putus itu satu apa? Amal jariah. Kedua, doa anak yang soleh. Ketiga, ilmu yang bermanfaat. Amal jariah itu apa? Bang Sanwar, walaupun Bang Sanwar bukan orang berduit, tapi dia rajin bersedekah, menyantuni anak yatim, membantu orang-orang yang susah, itu sudah amal jariah. Ilmu yang bermanfaat, saudara-saudara kita yang ilmunya mumpuni, ketika dia berdakwah, kita mendapatkan ilmu dari beliau, itu udah ilmu yang bermanfaat. Terus anak yang soleh, iya, kita mempunyai anak, kita didik dia dengan baik, kita perkenalkan agama yang baik, kita jadikan mereka seorang hafizul Quran. Ketika kita meninggoy, dia doakan kita. Itu doa anak yang soleh.
Terus Bang Sanwar, ketika nanti di alam kubur situ, siapa yang mendoakan abang? Abang udah murtad, dia doa kepada Allah, sementara ayahnya tidak menyembah kepada Allah. Terus amal jariah abang selama abang semasa di Islam membantu orang-orang yang susah, tiba-tiba abang murtad, oh tidak ada lagi. Ilmu yang bermanfaat, ilmu apa lagi bang? Abang saja sudah murtad. Jadi kalau abang mau minta mencari ketenangan, ingat, mengadulah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat menyukai hambanya yang meminta-minta sambil menangis. Itu Allah suka sekali. Suka sekali. Allah suka itu. Mintalah kepada Allah. Bukan minta kepada manusia. Kalau kepada manusia pinjaman. Minta kepada Allah. Allah sangat suka hambanya itu yang meminta-minta. Kenapa begitu? Berarti Allah tahu hambanya ini membutuhkan Allah. Hanya Allah yang dibutuhkan. Hambanya tahu, Allah tahu. Oh, ini hamba saya nih. Ini si pendosa ini. Apa yang mau dia minta ini? Keren kan? Dia dengerin Bu Ratna. Allah sangat suka hambanya yang meminta-minta. Suka sekali. Jadi mintalah kepada Allah. Bukan minta kepada manusia. Kalau minta kepada manusia susah, yang ada pinjaman. Pinjaman, salah satunya pinjol ya. Siapa korban pinjol semua? Jadi bang, selagi Allah masih memberikan abang kesempatan hidup, pergunakanlah sebaik-baiknya. Berdakwalah abang di jalan Allah. Berikanlah sedikit rezeki abang kepada orang-orang yang berjalan di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Jihad abang itu bukan berarti abang harus pegang pedang, tidak. Bekerja untuk anak istri itu jihad. Menuntut ilmu juga jihad. Sebelum terlambat, sebelum Allah mencabut roh di dalam tubuh abang, sebelum abang mati dalam keadaan kafir, setidaknya abang mati dalam keadaan Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Kalau jawaban jadi bunda mencari ketenangan itu di mana? Saya akan tetap tegaskan, carilah ketenangan di kubur. Karena abang melihat ada ketenangan di situ, tetapi abang tidak mengetahui orang yang di dalam kubur ini mendapat apa. Silakan Bang Sanwar buka mute-nya. Bang Sanwar jangan nangis. Jangan nangis Bang Sanwar. Buka mute-nya Bang. Itu di mute. Silakan Bang. Gak ada saya nangis, Kak. Ngapain saya nangis?
enggak seperti yang lain gitu, beda aja. Kenapa enggak kakak lebih menguatkan validasi saya sebagai murtadin? Kenapa gitu? Gitu yang saya tanya. Karena sering naik di kolom-kolom yang lain itu yang ditanya yang aneh-aneh gitu. Bukan saya enggak paham atau saya enggak berilmu. Lebih kepada ngetes saya gitu Pak. Kenapa enggak gitu dari awal gitu yang enggak apa gitu. Yang enggak menarik lagi. Karena seakan-akan sebuah kelembutan walaupun saat ini enggak akal saya belum menangkapnya gitu. Oke. Izin mute ya Bang. Begini ya, memang banyak saudara-saudara sebelah itu mengaku dia sebagai seorang murtad. Pas ketika ditanya tentang syariat Islam, banyak yang tidak tahu. Tapi terlepas dia memang betul murtad atau tidak, saya tidak mau fokusnya ke situ. Saya hanya pengen tahu kenapa kamu murtad, kan begitu. Karena gini, ada juga sebagian Kristen yang tidak mempercayai saya tuh Kristen dari lahir. Tapi poin yang dari situ, kenapa sih kamu mualaf? Kenapa sih kamu murtad? Nah, itu makanya saya katakan, orang yang murtad ini kalau menjadi suatu kebanggaan itu sama saja dia seperti hewan. Maaf ya, maaf. Kenapa saya katakan seperti hewan? Hanya Islam yang ada aturan dalam hidup manusia. Hanya di Islam. Makanya Allah katakan sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Dan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Kalau ada yang murtad, ini saya pertegas, kalau ada yang murtad, saya pribadi akan menyamakan dia dengan apa? Dengan hewan, binatang. Coba, kalau memang dia Islam ya, dia memang Islam. Hukum pernikahan, ya, tentang yang namanya perceraian, hukum waris, mulai dari kita tidur sampai kita bangun, itu semua diatur. Dalam beristinja pun, tentang haram dengan najis pun, itu semua diberitahukan di dalam Al-Quran dan dijabarkan di dalam hadis. Ada enggak kitab suci seperti itu yang mengajarkan tentang manusia, hukum-hukumnya? Enggak ada, hanya Al-Quran. Lah, kenapa diberikan aturan hukum? Masa sih kalian dari tidur sampai bangun diatur, mau berhubungan badan berjima aja diatur, mau cebok aja diatur. Hei, kalau jima kau tidak diatur, cebok kau tidak diatur, apa bedanya kau dengan bebong? Bebong pun, binatang pun tahu yang namanya lubang. Sekarang lihatlah di luar negeri sana, yang menghalalkan LG tungkik itu siapa? Pendeta. Dilakukan di mana? Di dalam gereja. Apakah bisa dikatakan ini oknum? Kalau oknum itu melakukannya itu di luar dari konteks gereja, rumah ibadah, baru dibilang oknum. Coba di KUA mana yang menghalalkan perkawinan sesama jenis? KUA mana? Kalau ada ya seorang ustadz yang menghalalkan perkawinan seperti itu dan tapi tidak dilakukan di dalam KUA ataupun di dalam masjid, itu baru dikatakan oknum. Tidak dipungkiri, banyak pelaku hubungan sesama jenis dari pihak muslim pun banyak yang lesbong, yang LG tungkik, banyak dari pihak Islam, tidak bisa dipungkiri. Tapi apakah itu dilakukan di dalam KUA dan disahkan negara? Tidak. Tapi coba tengok di luar negeri, perkawinan yang LG tungkik di dalam gereja, yang mengawini siapa? Yang memberkati mereka? Pendeta. Apakah itu bisa dikatakan oknum? Enggak. Kalau kita menyalahkan, itu dosa enggak? Dosa. Di mana tertulis?
Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibu kandungmu, saudara perempuan ayahmu, saudara sepersusuan. Ada nggak tertulis begitu? Nggak ada. Dan ujungnya larinya kemana? Ke bab pernikahan orang Yahudi. Sejak kapan aturan-aturan orang Yahudi diberikan kepada Bani Kristeng? Pasti larinya kemana? Ke hukum Yahudi. Makanya saya tidak fokus kamu. Coba saya tes ini ya. Capek mengetes-ngetes kalian itu. Intinya kenapa kamu murtad? Saya mau butuh kenangan bunda. Pergi ke kuburan sana, tenang ya mereka di sana. Saya pengen Tuhan saya jadi manusia bunda, karena di Tuhan sebelah jadi manusia. Hebatlah Tuhan jadi manusia. Hebatnya lagi Tuhan pula dibunuh oleh manusia. Hebat. Kalau kehebatan Tuhan saya hebat jadi manusia, dan manusia ini hebat bunuh Tuhan. Makanya saya tidak fokus kamu sholat jenazah berapa, tayamum berapa, bagaimana apa-apa. Saya tidak mau fokus ke situ. Kenapa kamu murtad? Itu fokus saya. Kalau kamu murtad hanya gara-gara ini itu, berarti silahkan kamu murtad. Silahkan. Gak ada yang memaksa. Allah tidak memaksa kamu itu harus di agama Islam, tidak. Islam itu diberikan hanya untuk orang-orang yang berakal. Islam itu diberikan hanya untuk orang-orang yang memang menggunakan akalnya dengan sehat. Dia tahu membedakan mana Tuhan, mana manusia. Jadi kalau Bang Sanwar itu apa ya? Kalau memang beliau ada seorang Islam, beragama Islam kemarin baru murtad, ya sangat disayangkan aja sih Bang. Kayak itu saja. Malulah. Ini orang ini ya yang murtad ini ya, yang memang Islam dari lahir ya. Malulah kalian kepada para mualaf itu. Malulah. Malu betul. Kenapa? Coba bayangkan. Ya, kelebihan seorang yang mualaf dengan yang Islam dari lahir itu, kelebihannya itu yang Islam dari lahir itu, dia itu diberikan kesempatan oleh Allah itu untuk beriman kepada agama, beriman kepada Allah, untuk mempelajari Islam itu bagaimana. Itu kelebihannya kalau Islam dari lahir. Kalau kelebihannya orang mualaf itu, Allah memilih dia. Orang mualaf itu orang-orang pilihan itu loh. Bukan senang menjadi mualaf. Coba abang murtad, Bang Sanwar murtad, ada nggak dikejar sama saudaranya sampai mau dibacok, mau diparang, dipukul? Ada nggak? Nggak ada. Orang yang murtad tidak pernah mendapatkan, katanya ya, kesaksian dari ada orang yang murtad, saya mendapatkan intimidasi dari bla bla bla. Tidak ada itu. Kenapa? Karena kalau kami di dalam Islam, ketika ada orang yang murtad, kau sebenarnya sesungguhnya orang-orang yang merugi. Gak perlu sama kami. Mau murtad, kau murtad, jangankan sama kami ya, Allah saja tidak perlu sama kalian. Gak perlu. Mau murtad kau silakan. Tapi coba kalau yang mualaf ini habis. Kenapa? Karena mereka udah kehilangan domba. Orang yang murtad itu adalah orang yang merugi. Itu bagi kami Islam. Tapi kalau bagi Kristen, kalau ada yang mualaf,
kita sudah kehilangan perpuluhan. Terus apa lagi? Oh, sudah ada domba-domba yang hilang. Gak gampang yang jadi mualaf itu, weh. Hari ini misalnya saya murtad ya, nauzubillah. Orang tua saya palingan marahnya marah biasa. Oh, nak, bodoh kali lah kau murtad. Begitu palingan. Tapi coba, waktu dulu saya memutuskan masuk Islam, langsung melayang parang tuh. Melayang. Kalau bisa ditebas saya sampai mati tuh. Iya. Orang yang mualaf itu tidak enak, weh. Gak enak. Udahlah, kita mau ditebas. Ujian dari Allah sudah dimulai lagi babak baru. Orang yang mualaf itu diuji loh. Diuji. Cobalah kewajiban 5 waktu. Yang dulu gereja cuma sekali seminggu, belum tentu juga mau ke gereja. Gereja 2 jam, duduk di belakang hanya merokok, ribut-ribut, makan cemilan. Lah iya kan? Apalagi bapak-bapaknya kalau ke gereja, pakai jas, kemeja, ganteng, sepatu cantik, bagus, masuk ke dalam gereja. Pergi ke gereja aja pakai sepatu, otaknya yang ditinggalkan di depan pintu gereja. Itu bedanya. Kalau kita di Islam masuk masjid itu ada batas suci, sandal tidak boleh dibawa masuk. Beda gereja, sepatu, sandal, mau apa kau bawa masuk ke dalam, mau kau injak teh kucing, teh kambing pun, intinya kau masuk ke dalam. Tapi herannya sepatu, baju bagus cantik semua bawa masuk ke dalam gereja, otak pula ditinggalkan di pintu gereja. Makanya nggak nyambung. Ajaran Yesus dengan ajaran pendeta ujungnya nggak nyambung, karena lebih cantik lagi jasnya pendeta ini. Gitu loh. Memang nyata yang saya bilang kan, nyata. Orang karena saya dulu mantan situ. Makanya kalau ada orang yang murtad katanya, saya mendapatkan intimidasi apa? Kau mau dibacok? Palingan kau dikucilkan, gak digubris. Tengok kalau kita mendengarkan kesaksian para mualaf itu, ngeri kali. Ngeri bah. Diusir dari rumah, sebelum diusir dibabak belurkan dulu. Iya. Waktu masuk Islam kan, kalau ada tahu WWE itu Smackdown, nah kita di Smackdown dulu. Di Smackdown, Bang Sanwar tidak tahu, aku masuk Islam dulu di Smackdown sama bapakku. Iya, ini pernah biru tuh dulu nih, biru nih. Tidak puas lagi dia, diambillah parang, mau dimatikan lagi pelawak. Kan ajaran kasih. Anaknya masuk Islam tidak terima dia, hampir mau dibun-bun. Nah itu, kalau makanya dikatakan mualaf ini tidak enak. Pernah nggak Bang Sanwar, kecuali kalau kayak KDRT ya, ini katanya ajaran kasih, oh nggak perlu sama kami, kamu masuk Islam pun nggak masalah, kentut, weh. Iya, saturannya bapak saya almarhum tuh masih hidup, lebih bagus beliau yang memberi kesaksian waktu tahu ada putri kesayangan saya. Ini anak kesayangan loh. Iya, saya anak kesayangan bapak saya loh. Kami 5 bersaudara, saya anak kedua, saya yang paling disayang sama bapak saya. Makanya waktu tahu anak kesayangan dia ini, anak kesayangannya pula masuk Islam, terjadilah Smackdown.
Smackdown, wah, langsung. Gak ada cerita. Biru di sini, boy. Aku ingat kali, boy. Aku kalau ingat itu, ya Allah, mau menangis aku. Biru di sini, ditonjoknya betul. Bayangkan loh, bapak-bapak loh, nonjok. Belum lagi sepatu kerja dia ya kan. Habis menghantam. Tapi tahu nggak, waktu kayak begitu sakit itu nggak dirasa loh. Benar, sakit itu nggak kurasa ya. Sakitnya dipukul badanku kan, apalagi bagian kepala. Suka kali bapakku dulu mau kulus kepala. Aduh, tidak kurasa itu. Tapi waktu dia ngambil parang, aku udah waktu ngambil parang itu, aduh, waktu dia, aku pikir dia ke dapur mau ngambil minum atau apa, karena apa ya kan? Enggak, ambil parang. Sampai mama aku tahan, bilang, mau kau bunuh anakmu ini, mau kau bunuh, iya biar aja dia mati. Dia sudah mengkhianati Yesus katanya. Tidak mungkin pula aku mau berkhotbah situ, Pak. Yesus itu bukan Tuhan, tidak mungkin ya kan? Sakit, ya iyalah Krismas. Kau bayangkanlah, sampai lebam mukaku ditinju bapakku hanya karena dengar dia aku sudah masuk Islam. Krismas, katanya ajaran kasih. Tapi memang belum mungkin dibilang itu bapakmu Nora. Iya, bapakku mengamalkan ajaran kasih. Ketika ada putri kesayangannya masuk Islam, dia tidak terima. Apa sih salahnya saya masuk Islam? Iya kan? Nggak ada salahnya kan? Tapi ngapain saya dibabak belurkan sama dia? Gitu loh. Tapi Allah punya rencana lain, Kris. Punya. Mungkin waktu bapakku ngambil parang itu Allah bilang begini, Nora ini belum waktunya meninggoy di tanganmu. Belum waktunya dia mati dulu di tanganmu karena tebasan kamu punya parang. Belum. Ada rencananya, Kris. Ya kan? Nanti si Nora inilah yang akan membawa bapaknya pergi ke masjid untuk mengucapkan kalimat syahadat. Itu. Ya, karena berapa tahun kemudian bapak saya lah yang pertama minta masuk Islam. Itu Kris, hebatnya Tuhan saya. Allah saya hebatnya apa? Orang yang keras hati, orang yang kalau dikatakan tegar tengkuk, orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ketika Allah sudah membolak-balikan hatinya, siapa yang bisa melarangnya? Gak ada, Kris. Makanya saya tidak dibuat mati di tangan bapak saya, Kris. Enggak. Bapak itu Allah bilang, belum saatnya Nora kau mati di tangan bapakmu, belum saatnya, karena nanti kamu sendiri yang akan membawa bapakmu pergi ke masjid untuk mengucapkan kalimat syahadat. Terus disusul siapa? Ya disusul ibu saya lah, disusul adik kakak saya, dan alhamdulillah semuanya udah masuk, Kris. Semuanya udah masuk, Kris. Kau tenang saja. Ajaran kasih yang diajarkan, ya, kalau kalian menggaungkan ajaran kasih, ya saya sudah tunjukkan ajaran kasihnya ya. Tapi lebih hebat lagi, Allah saya mampu membolak-balikan hati manusia. Woi, siapa kau? Kau bilang katanya Islam itu TAI. Kan kau bilang, kan bilang bapakku begitu, Islam itu TAI, teroris, ya kan? Terus nongging-nongging, cium-cium tanah, ya kan? Tapi apa? Dengan lisannya sendiri dia mengucapkan kalimat syahadat. Hebat kan, Kris? Hebatlah. Hebat. Kalau memang Tuhan kamu hebat, harusnya dia buat seluruh manusia di dunia ini menjadi keresteng. Nabi Muhammad SAW, walaupun kalau kalian katakan, Nabi kau tuh sudah meninggal, tidak bangkit-bangkit lagi, orang urus, yang namanya manusia mati.
Manusia itu mati, bukan Tuhan yang mati. Masa bangga punya Tuhan mati 3 hari baru bangkit? Manusia itu mati, akan ada yang namanya hari kebangkitan. Yes, kami percaya semua manusia ini akan dimatikan dan dibangkitkan oleh Allah lagi untuk mempertanggungan kehidupannya pada waktu di dunia. Itulah namanya dibilang hari penghakiman. Betul. Makanya saya katakan lebih hebat lagi Allah saya. Nabi Muhammad SAW meninggal. Apakah berarti putus agama Islam? Tidak. Sampai sekarang alhamdulillah banyak juga saudara-saudara kita yang menerima kebenaran dan akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Karena apa? Karena dia berakal. DMC. Lah, kalau ada orang-orang yang mengatakan hebat Tuhan kami Nora, yang Islam bisa meninggalkan Islam dan masuk Kristen. Halo, kau pikir Yesus agama Kristen? Kalau ada yang mengatakan kebanggaan dia kepada Tuhannya karena ada sake bangsa Nuar, kalau dia memang masuk Kristen, seorang domba yang sesat akhirnya kembali lagi, dia sudah masuk Kristen. Maunya bangsa Nuar tanya kepada pendeta, Pak Pendeta, saya kan dari Islam nih ke Kristen, ya kan? Betul, ya. Di dalam surat Ali Imran kan dikatakan sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Betul, ini ada loh Pak Pendeta. Iya. Nabi Muhammad SAW beragama Islam. Iya. Terus dia pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat wajib. Iya. Nah, pertanyaan saya kira-kira, ya, Yesus itu agama Kristen, apakah dia pernah ke gereja? Islam tidak makan iba Pak Pendeta. Terus kenapa kalau memang kalian katanya mengikuti ajaran Kristus sementara Yesus tidak makan iba, kenapa sih Kristen makan iba? Nah, orang kalau yang murtad kritis dengan agamanya, tanya sama Pak Pendetanya. Tanya dong, di mana tertulis bahwa Yesus menjanjikan Kristen masuk surga? Bangsa Nuar noise, bangsa Nuar. Ya di mana tertulis? Di mute aja bangsa Nuar. Nggak bisa di mute ya. Bangsa Nuar coba di mute sendiri. Coba di mute. Bangsa Nuar di mute, coba di mute. Oke, udah. Di mute. Oke. Udah di mute. Udah. Saya pun heran. Belum. Oh, udah. Apa dia ngomong? Iyalah. Tanya. Kalau dikatakan dijanjikan Kristen masuk surga, ya, tunjukkan dalilnya. Yang ada dalilnya, sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesundil akan mendahului kamu masuk ke kerajaan surga. Itu baru benar. Silakan Bang. Silakan Bang. Ya Kak. Apa lagi tadi Kak? Diulang Kak? Kenapa? Iya. Apa yang saya mau tanggapi gitu? Kenapa tadi kata Kakak? Kurang sempurna. Iya, saya bilang bangsa Nuar. Kalau memang bangsa Nuar sudah pindah agama, kalau memang ke agama Kristen, harusnya tanya sama pendetanya. Di mana Yesus menjanjikan agama Kristen itu masuk surga? Begini Kak, kalau Kakak tanya tentang Bible, biarlah ahli yang menjawab Kak. Saya masih orang yang tekstualis Kak. Itu lagi yang saya pahami Kak.
Maaf ya, kalau jawaban saya nggak Ya memuaskan. nggak apa-apa bang, nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, kenapa yang akhirnya yang kontradiksi itu juga jadi pertimbangan saya keluar dari Islam gua. Biarlah pendeta yang menjelaskan, itu lebih mengedukasi gitu gak. Oke. Abang noise di mute dulu. Oke. Ya nggak apa-apa bang. Ya. Saya tarik nafas, weh. Ada lagi yang mau abang sampaikan atau apa? Biar kita ganti. Ada lagi bang? Abang di mute. Murtadin cerdas. Gak tahu kenapa saya di mute terus kak. Karena noise abang, noise. Oh gitu. Iya, abang kan di pinggir jalan. Jadi suaranya berisik. Iya, ya itulah di pinggir jalan pun saya enggak. Saya memang gitu ingin menanggapi gitu. Betul-betul saya ingin Oke. pahami apa yang kakak maksud tadi. Oke. Ada lagi bang yang mau di apa? Ya kak? Ada lagi? Ada lagi? Ya dok kak, yang typing udah banyak di bawah tuh sudah turunkan. Oke, oke. Makasih ya bang ya. Ya terima kasih ya kak ya. Yuk sama-sama. Bang Maka. Bang, Ya, capek. gimana? Ya, capek orang nggak waras itu kak. Sangat disayangkan ya orang yang murtad ya. Kalau bener murtad, kalau bukan, minum dulu lah kak. Ya, Aku udah minum. kenapa diturunkan Pantas orang lagi murtad, belajar? iya. Gitu. Kenapa diturunkan? Udah selesai lah. Mau sampai sebanyak apa belajar? Udah sampai SKS bang tadi. Kok aku cemburu ya? Ngapain kok cemburu? Sama siapa kau cemburu Dika? Sama Bang Sahnar itu tadi mungkin. Apa ini cemburu sama itu? Iya, ngapain cemburu sama itu? Hotel banyak di bawah itu, kak. Cuma nggak ada yang berani naik. Ini ada yang permintaan tapi nggak tahu entah hotel entah enggak. Ya Rehan, Assalamualaikum kalau muslim. Selamat siang, Rehan. Silakan jawab. lagi Ya. bocan dia, bobo cantik. Bobo cantik. Boci Chan, boci yang cantik. Entahlah. Aku udah ngantuk gue. Kelihatan udah mulai lemes. Iya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ya yang saya sampaikan tuh mudah-mudahan bermanfaat. Ini Kalau ada pun kesalahan dari salah kata saya mohon maaf.
Karena kebenaran sesungguhnya hanya datang dari Allah, kesalahan mutlak milik Oten. Setuju. Amin. Ayo, siapa yang mau naik tapi menyampaikan ya? Yang mau naik menyampaikan, silakan. Nora cocoknya jadi dosen apologet, Kak. Cocok dosen Nora Aritonang, apologet Islam. Terserah perisaiku. Menyampaikan apa terserah. Kamu menyampaikan firman Tuhan kamu ke segala makhluk, mau ke kambing pun terserah. Kan beritakanlah Injil ke segala makhluk. Mau kambing, mau tikus. Ya kan? Apaan? Kenapa ketawa dia? Nggak tahu. Enggak, Kak Nora lucu, gemes. Apaan nih? Agama apa kau? Kristen ya? Kristen lah. Ya itu kan ada kan udah jelas itu ada salib, Kak Nora. Kok nanya lagi Iya, sih? enggak. Saya mau tanya, perisai itu apa artinya? Kak Nora kan dari Kristen juga kemarin. Iya, saya mau bertanya perisai itu artinya apa? Kakak Nora mau bertanya pura-pura nggak tahu atau pengen tahu? Menurut kamu perisai itu apa? Oh, Kak Nora nanya menurut aku. Ya, Perisai itu adalah suatu alat pelindung dari serangan iblis yang menyesatkan. Itu. yang melindungi kamu siapa? Ya, pastinya Yesus dong, siapa lagi? Karena Yesus itu nyata, bukan omong-omong doang. Dia Tuhan. Pastilah, ngapain pula diragukan? Memang dia dari sononya Tuhan? Dia Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Yes, pinter. termasuk iblis. Iblis itu malaikat yang jatuh. Iya, yang menciptakan malaikat siapa? Ya Tuhan. Berarti Tuhan juga yang menciptakan malaikat yang menjadi iblis, benar nggak? Tuhan menciptakan malaikat itu, tetapi malaikatnya tidak tahu Iya. diri. Dia Iya, ingin berarti kan menyayangi Tuhan. Iya, Jadi dia ya udah. berbalik. Iya, saya sudah tahu perisai. Maksud saya begini, berarti kan Tuhan kamu menciptakan malaikat yang dimana malaikat ini akhirnya membangkang jadi iblis, benar nggak? Ya. Oke. Nah, yang menciptakan malaikat ini Yesus juga. Pastinya dong, karena dia firman. Oh, dia firman, oke. Berarti waktu Yesus berpuasa di padang gurun, Yesus yang menciptakan iblis, iblis pula yang membawa Yesus ke padang gurun gitu. Nah, itu konsep berpikir yang sesat, makanya Kak Nora murtad dari kekristenan. Karena nggak Emang paham. Iya, oke. Yesus ini Tuhan Maha Kuasa nggak? Pastinya Tuhan Maha Kuasa. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa dicobai iblis, atau sebenarnya Tuhan yang Maha Kuasa yang mencobai? Tuhan yang dicobai apa Tuhan yang mencobai? Nah, itu makanya tadi saya bilang pengantarnya. Kalian itu sesat berpikir. Kan sudah jelas di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang dicoba. Saya nggak saya bukan. Saya Gini, nggak tanya Kak Nora. itu dari Kak saya. Nora. Kak Sebentar, Nora. sebentar. Bukan. Kamu Oke. coba buka Matius 4. Buka Matius 4. Ada apa di situ, Kak Nora? Yesus yang membawa Yesus ke bumbungan itu siapa? Ya pastinya iblis. Oh, berarti Tuhan menciptakan iblis, Tuhan juga dibawa oleh iblis. Kan sudah saya bilang, Yesus dicobai iblis dalam kodrat manusianya. Lah, kodrat manusia ini gelarnya sebagai apa? Sebagai manusia. Manusia. Gelarnya, gelar, kamu paham nggak gelar? Kodrat Yesus sebagai manusia, gelar Yesus ini sebagai apa?
Ya sebagai manusia, karena dia sudah menjadi manusia. Oh, dia bukan Tuhan. Ya dia Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia. Iya, ketika Tuhan menjadi manusia, dia bukan Tuhan lagi. Tuhan, dia sekalipun dia menjadi manusia, dia tetap Tuhan. Nah, dia tetap Tuhan. Pertanyaan saya begini. Yesus yang kodratnya sebagai manusia, yang gelarnya Tuhan, ini yang membawa dia ke bumbungan ini siapa? Iblis. Berarti iblis bawa Tuhan untuk dicobai. Ya kan, dia dalam kodrat manusia. Betul, kodrat manusianya ini gelarnya apa? Tuhan kan? Paham gak? Gelar Yesus enggak, dengar dulu. Gelar Yesus ini Tuhan kan? Yes, Tuhan yang menjadi manusia. Apakah kemanusiaan ini menghilangkan gelar dia sebagai Tuhan? Tidak kan? Tidak. Nah, makanya saya bilang, Yesus yang gelarnya Tuhan ternyata dibawa oleh iblis untuk dicobai iblis. Ya, betul. Masalahnya di mana? Nah itu, masalahnya apakah ada iblis yang mencobai Tuhan? Kan kodratnya sudah menjadi manusia loh. Paham gak Kak Nora? Apakah ketika dia menjadi manusia gelar Tuhannya tidak ada lagi? Dia tetap Tuhan, tetapi dia mengosongkan Nah diri udah, sebagai manusia. yang dibawa oleh iblis ke atas bumbungan itu kodratnya manusia, betul? Betul. Gelar dia sebagai apa? Dia tetap Tuhan sekalipun menjadi manusia. Ya udah. Terus Contoh masalahnya begini di ya, mana? seperti gini ya perisai ya, seperti begini. Saya membawa Pak Prabowo untuk makan. Yang saya bawa ini gelarnya presiden apa tidak? Tetap presiden. Tidak akan bisa menghilangkan gelar dia kepresidenannya. Nah, sekarang iblis yang diciptakan oleh Tuhan kamu yang bernama Yesus, ternyata iblis juga yang mencobai Tuhan kamu. Itu beda konteks. Jangan menggiring opini. Oke, beda konteks. Jangan sama. Sekarang saya tanya. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Dia Allah bukan? Ya jelas dong, firman itu kan tinggal di dalam diri Bapa ya. Ya firman Oke, itu berarti Allah. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oke? Yes. Nah, ketika Yesus mengatakan sebab ada tertulis sembahlah hanya kepada Tuhan Allahmu saja. Pertanyaan saya, di situ Dimana Yesus itu meminta tertulis? waktu Yesus dicobai. Iya, sebab dimana? ada tertulis masa Matius 4. Ya Allah, berarti dia tidak hafal Bibelnya. Matius 4 ayat berapa? Biar saya cek and recheck gitu loh. Kita kan ini berbasis data, bukan Ya, coba asumsi kamu doang. Iya, coba kamu buka Matius 4. Buka dulu. Iya, udah aku buka ini. Makanya saya tanya. Ya coba kau baca di situ. Ya, Matius 4 ayat 12. Ya, apa Yesus dikatakan? menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus? Sudah. Terus? Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang Nomor 10-nya. Oke, nomor 10. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Nomor 10. Itu nomor 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, kok Matius di mana kau buka ini? Matius 4 ayat 10, sebab ada tertulis. Iya, engkau harus. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau. Makanya Nih, kamu dibuka di TB apa bukan? tuh kan ngarang. Maka berkatalah, coba Bang Maka buka Matius 4 nomor 10. Sebentar dulu. Bang Maka, sebentar dulu. Bang Maka, Iya. Matius 4 nomor 10 coba. Oke, Matius 4 ayat 10.
Ya, Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.